Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga kesal limbah dapur MBG mencemari irigasi air sawah. Garuda Spark Innovation Hub, ruang kolaborasi digital pertama di Sumatera. Tuan Ronde Heim Saragi yang mendapat julukan Napoleon der Bataks mendapat gelar pahlawan nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Mutia Hafid berkunjung ke Sumatera Utara. Salah satu agendanya memberikan kuliah di FISIP Universitas Sumatera Utara tentang perkembangan digital. Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Mutia Hafid berkunjung ke Universitas Sumatera Utara Sabtu lalu. Mutia menyapa para mahasiswa dan pengajar yang hadir dalam acara itu. Dalam kegiatan kuliah umum di FISIP USU ini, Menkomdigi Mutia Hafid juga menyoroti bahwa di era teknologi digital, masyarakat kini hidup dalam network society. Sekitar 70% interaksi sosial berlangsung di ruang digital. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 229 juta pengguna internet dan 95% diantaranya merupakan pengguna aktif media sosial dengan durasi penggunaan rata-rata mencapai 8 jam per hari. Konektivitas internet di media sosial dapat memiliki kecerdasan selama ini atau sebelum era digital menyampaikannya terbatas melalui ruang-ruang dan gerak-gerak yang mungkin tidak bisa semasif dengan digital. Karena itu teruslah bersuara asal dijaga etika, jaga kebijaksanaan. Negara kita negara besar, satu hal salah bisa memancing begitu banyak hasil yang mungkin tidak kita inginkan. Selalu cek dan recheck karena kita tidak boleh menjadi penyebar hoax. Ruang kolaborasi digital pertama di Sumatera hadir di Kota Medan. Tempat ini menjadi bagian dari upaya Kemkomdigi membangun ekosistem inovasi digital nasional yang inklusif. Warga Medan akan punya tempat seru, Garuda Spark Innovation Hub. Bukan hanya ruang bersantai menikmati kulineran, tapi ruang kolaborasi digital pertama di Sumatera yang berfokus pada pengembangan inovasi di bidang pertanian dan pangan. Dalam kunjungannya ke Kota Medan, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Mutia Hafid juga meresmikan dibukanya Garuda Spark Innovation Hub. Langkah ini jadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan melalui teknologi dan memperluas ekosistem startup ke luar Pulau Jawa. Peluncuran Garuda Spark Medan melengkapi 2 hub serupa yang sebelumnya hadir di Jakarta dan Bandung. Dengan hadirnya di Medan, Kemkomdigi menargetkan lahirnya lebih banyak inovasi dari daerah, terutama dari sektor teknologi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia menilai Medan jadi salah satu penyumbang ekonomi digital di tanah air. Garuda Spark ini juga ada yang namanya Hub.id, Connection Hub Platform yang menghubungkan startup dengan investor dan mitra industri. Memilih kota ini menjadi ketiga untuk Garuda Spark Innovation Hub dengan harapan menjadi pusat energi baru ekonomi digital di Sumatera Utara. Kecepatan melalui Garuda Spark Innovation Hub unit Sumatera Utara atau unit Medan, kita harapkan dari angka pertumbuhan 35 triliun pada tahun 2030, Sumatera Utara khususnya Medan bisa mendapat bagian yang cukup besar. Garuda Spark Innovation Hub jadi bagian dari upaya Kemkomdigi membangun ekosistem inovasi digital nasional yang inklusif. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional ke-10 tokoh nasional pada peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara Jakarta Senin pagi.
Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan langsung Gelar Pahlawan Nasional kepada para ahli waris usai pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Indonesia, ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi, Sultan Muhammad Salahuddin Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, Ronda Hayim Saragih, pasukan raya di Simalungun. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada salah satu sosok asal Sumatera Utara, Tuan Ronda Hayim Saragih. Siapa sosok luar biasa itu? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tuan Ronda Hayim Saragih ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Sosoknya selama ini mendapat julukan Napoleon der Bataks. Pemberian gelar pahlawan nasional ini tentunya disertai pengumpulan bukti-bukti sejarah dan arsip yang mendukung. Tuan Ronda Hayim Saragih dinilai telah berperan dalam memimpin dan melakukan perjuangan mempertahankan wilayah Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia merupakan raja ke-14 dari Kerajaan Raya Simalungun yang dahulu dikenal Pantai Timur Sumatera. Masa perjuangannya terentang dari tahun 1880 hingga 1891. Ia terlibat dalam perang melawan kolonialisme Belanda. Tuan Ronda Hayim Saragih menyiapkan pasukan untuk digembleng dalam pelatihan-pelatihan militer guna mempersiapkan diri menyongsong pertempuran. Ia memimpin pasukan Panei, Siantar, Silou, dan Padang melawan Belanda yang hendak menguasai wilayahnya. Ia pun membangun jejaring dengan Kerajaan Padang, Asahan, Batubara, dan Bajalenggi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang telah menguasai pesisir Sumatera Timur. Ketatnya pertahanan yang digalang Tuan Ronda Hayim serta tangguhnya pasukan raya membuat Belanda memutuskan untuk mengundurkan diri dari usaha menundukkan Raja-Raja Simalungun. Tuan Ronda Hayim pun berhasil mengamankan wilayahnya sampai dengan akhir hayatnya. Pada tahun 1891, ia tutup usia. Tim Liputan melaporkan. Seratusan massa aksi yang tergabung dalam Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ dan sejumlah aktivis Kamisan menggelar aksi solidaritas terhadap media Tempo. Hal ini dilakukan terkait gugatan perdata yang dilayangkan Menteri Pertanian senilai 200 miliar rupiah. Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Keselamatan Jurnalis menggelar aksi solidaritas di Jalan Balai, Kota Medan. Mereka memprotes tindakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menggugat Tempo secara perdata 200 miliar rupiah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Massa menilai gugatan itu keliru dan mengancam kebebasan pers ke depannya. Padahal sudah jelas tertulis di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur prinsip ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Kami, apa yang dilakukan Menteri Pertanian merupakan sebuah tindakan yang keliru. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Pers sudah ditegaskan bahwasannya setiap persoalan sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan melalui gugatan hukum. Nah, ini menurut hemat kami sangat berbahaya untuk kedepannya. Kenapa demikian? Kami mensinyalir ini adalah bentuk pembungkaman yang dibalut dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum. Amran Sulaiman menggugat Tempo saat mereka merilis artikel berjudul Poles-Poles Beras Busuk pada 16 Mei 2025. Sebelum melayangkan gugatan ke pengadilan, Amran sempat mengadukan pemberitaan tersebut kepada Dewan Pers untuk mengubah judul pemberitaan dan menyampaikan permintaan maaf ke publik. Perubahan judul dan permintaan maaf sudah dilakukan, tetapi gugatan perdata masih tetap berjalan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.